ada baru partai ke-6 kita sudah sama. Dari 7 partai yang memiliki seat di berbagai kabupaten. Bapak ini maju di pilkada Kabupaten Mayang sendiri, apa yang menjadi misi utama dalam pilkada ini, Bapak? Misi utama yang jelas adalah melihat potret Mayang kali ini. Mayang ini kan sekarang baru usia 15 tahun. Lalu persoalan Mayang ini semua sudah bisa tahu bahwa usia 15 tahun ini belum cukup untuk bisa kita menggambarkan posisi pembangunan yang ada. Banyak hal yang juga sudah dirintis oleh mantan Bupati Tenggara dan juga dilakukan oleh Bapak PJ Bupati Merdeka. Kami lihat bahwa setelah Mayang itu secara resmi dengan adanya berakhirnya konflik ibu kota dan keluarnya PP 41 untuk keputusan kota final di Bukit. Baru kita itu efektifnya adalah 3 tahun. Jadi kita hidup efektif Mayang itu 3 tahun 12 tahun untuk menata pembangunan yang ada di sana. Dan Mayang ini terdiri dari 4 distrik dan 259 kampung. Itu hal yang bagi kita permasalahannya sudah tercover di dalam setiap kita yang maju ini paling sudah bisa melihat areal mana yang kita perbaiki. Situasi di Mayang itu ada 4 aspek besar, yaitu masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Nah, khusus untuk masalah infrastruktur, Kabupaten Mayang ini kan sudah kita lihat sudah biasa. Masalah infrastruktur, akses jalan, jembatan dan sudah. Yang menjadi masalah sekarang belum adalah daerah-daerah yang menjadi 2 sektor atau wilayah besar, yaitu Aifat Timur Raya dengan Made Raya. Dan puji Tuhan yang kehadiran Bapak PJ Bupati Merdeka dan saya juga ada di Papeda, kita sudah berusaha masuk untuk membuka akses di 2 wilayah ini. Tapi tidak cukup sampai di situ. Harus membutuhkan ada orang yang bisa mampu melanjutkan wilayah ini sehingga akses pelayanan masyarakat harus merata di 4 zona yang ada, terutama pada wilayah-wilayah yang ada di sana. Untuk menginspirasi saya untuk maju, itu adalah persoalan masalah kesenjangan yang terjadi di wilayah Aifat Timur. Wilayah sini dari semenjak berapa tahun ini tidak tersentuh sama sekali. Ya. Dan kita punya komitmen juga ketika Tuhan berikan kita waktu dan kesempatan, maka wilayah-wilayah ini konsep kita adalah membangun dari kampung bawa ke ibu kota kabupaten, supaya di mana perencanaan itu sampai pertengahan kalau belum tembus, pemerintah harus mau tidak mau menganggarkan untuk tahun berkenanya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pendidikan. Masalah pendidikan, program yang paling utama yang sekarang dilakukan adalah yang program sekolah seharian penuh SSA. Program ini dulu digenjot di Mayang. Pas ketika kita lihat dengan visi misi Bapak Presiden itu connect bicara dengan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Program ini ketika kita masuk baru mulai muncul program SSH yang kita wacanakan. Sekarang ini baru muncul di Mayang, baru titik itu pun titik percobaan. Dan ada orang yang mampu untuk menerjemahkan visi besar ini. Karena ini persoalan meletakkan 2 titik itu bukan persoalan gampang. Dia juga tidak akan jalan kalau pemimpin yang tidak bervisi jelas untuk membaca arah ini. Nah, inilah mendorong saya untuk harus berusaha akan mendapat dukungan masyarakat untuk kita memperjuangkan bagian ini. Kemudian namanya sekolah berpola asrama. Ya, Mayang ini ada kurang lebih 66 sekolah dasar, ya, 13 SMP, 4 sampai 5 SMA. Ini kan bagi saya kecil. Ini bicara sektor pendidikan. Nah, kita akan bikin yang namanya pola asrama. Sekolah-sekolah kita akan lembut dari beberapa titik untuk jadikan sekolah pola asrama yang kelas 1, kelas 2, sampai kelas 4 di sekolah asal. Ada 5-6 masuk ke itu untuk supaya makan siang gratis dan ini kita fokus untuk anak ini sehingga belajarnya konsentrasi. Yang berikut ya bicara tentang masalah kesehatan. Kesehatan kita sudah genjot. Mayang itu 24 distrik. Kalau semua pada mau membangunkan puskesmas masing-masing, pelayanan tidak akan pernah menyentuh. Kita bikin namanya puskesmas rujukan pada 4 zona. Zona Aifat 1 yaitu kita taruh di Kulek, zona Made Raya kita taruh di Suswa, zona Made Raya kita taruh di Madu, dan zona Aitinyo kita taruhnya di antara 2 titik. Kalau di Fatigum berarti Aitinyo. Di sini sehingga fasilitas dalam pelayanan kesehatan itu akan
difokuskan di situ, sehingga hasil kita ini kan kita malu kalau kita punya kabupaten sendiri, masyarakat kita harus lari berobatnya di Sorong Selatan, berobatnya di Kota Sorong. Sekarang pertanyaannya, mereka itu kabupaten Mebrat itu apa? Kita juga bisa, orang Mebrat itu punya harga diri, ya. Inilah yang mendorong kita untuk harus menggerakkan bagian-bagian ini. Yang berikut, meningkatkan PAD Mebrat. Sampai hari ini PAD Mebrat itu setiap tahun baru 200 juta. Kita semua masih mengharapkan transfer dana pusat. Inilah mendorong kita untuk menggali potensi yang ada di Mebrat, terutama sektor pariwisata, kemudian sektor ekonomi yang ada. Untuk bagaimana sudah saatnya pemerintah Mebrat itu sudah menghasilkan uang. Bukan lagi dia selalu minta terus, tapi ada saatnya dia juga bisa mandiri. Dengan ada membangun pasar induk, membangun terminal yang induk, akses pelayanan ini, angkutan antar kampung, jadi arus perputaran ekonomi, menahan uang dari Kabupaten Mebrat, jangan lagi ke kota lain, tinggal di Mebrat. Nah, itu yang berikut menyangkut pembinaan petani-petani milenial. Hari ini, kemarin saya sudah berangkatkan satu kelompok ke Manado. Kemarin saja saya dapat pengkajian di Bali dalam rangka bidang pertanian. Ini menjadi tujuan saya, dengan tujuan kita akan menciptakan petani Mebrat itu harus punya dompet yang tebal, perut berisi, otak berisi. Ini yang kita target. Setiap orang rumah tangga punya tabungan di bank. Dengan cara apa? Kelola potensi yang ada. Dengan kita merekrut petani-petani milenial, kita berangkatkan cari tempat-tempat yang maju pertaniannya, kita genjot mereka, pulang membangun di mereka bertambah di masing-masing. Ini hal-hal yang menjadi tantangan yang selama ini masih ada di Mebrat. Yang berikut, menciptakan kondisi keamanan. Ya, Kamtipmas di sana. Orang Haifat Timur harus merasa nyaman di tempatnya. Orang Haifat Selatan merasa nyaman di tempatnya. Orang Mari merasa nyaman di tempatnya. Dengan cara itu, yang berikut membuka akses keseimbangan pemerataan dan ini kepada semua empat zona yang ada. Jadi tidak ada masalah yang kesenjangan yang terjadi. Ini bagian-bagian yang kita lihat selama ini untuk mendorong saya, sehingga saya akan bertekad ketika Tuhan izinkan masuk dalam tahap berikut dan terpilih. Itulah yang saya akan lakukan pada 5 tahun. Yang namanya pembangunan tidak bisa kita mengukur dari siapa pemimpinnya, tapi masa itu ada apa yang dilaksanakan dalam sebuah ide-ide besar yang disembahkan daerah itu bisa dibangun. Baik Bapak sejauh ini siapa kandidat calon yang